Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa ila jamil ulama min syuhada salihin jamil awliya jamil Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Al-Hasan Asy-Syadzili wa Syekh Yazid Al-Bastami wa Asqarni wa Hujjatul Islam bi Hamid Al-Ghazali wa Syekh Ahmad At-Tijani wa Syekh Nadim As-Sukri wa ila jami' madhhab al-arba'ah wa imam fil aqidah wa imam fil hadith wa ila jami' al-mu'allifin haditsin fassir musannifin wa ila jami' masyayikhina wa syekh masyayikhina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan jami'na fi ma'ahdina sadaqir awalan wa akhiran jami'na fi ma'ahdina badakatan awalan wa akhiran wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ajdadina wa jaddatina mautana wa man bana wa amara hadzal masjid ar-rawdah ghafarallahu dzunubahum wa kaffara sayyi'atihim wa taqabbal hasanatihim wa anna Allah 'inda darajatihim fil jannah ta'alina min barakatihim wa asrarihim wa 'ulumihim wa ridwanihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Hadratil mukarramin, para asatidz, para jamaah Masjid Ar-Rawdah, wabil khusus seluruh jajaran pengurus takmir masjid. Alhamdulillah di pagi yang dingin ini ya, alhamdulillah ya, kalau jenengan masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan rutinitas kita hadir di majelis ini dalam niatan yang baik di tempat yang baik. Semoga kelak kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa alhiqna bis shalihin. Hampir semua Nabi itu banyak doanya itu wa alhiqna bis shalihin. Pengen nyambung, pengen apik kelawan setrume wong-wong sing apik. Sae kalau bulan-bulan iki njok di modus terbang. Biar terbang katanya. Oh ya wis mantun, sudah terbang ya. Nggih. Pingin melok ngaji niki ya. Nggih. Maka kalau ada hewan itu kalau datang ke majelis taklim itu jangan-jangan juga ikut ngaji ngoten ya. Aja dikusak ya ngoten ya. Ada cerita itu. Ini goro-goro HP iki menemu cerita ngoten ya. Ada cerita itu yang ikut ngaji kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu ya. Akhirnya tukaran karo santri yang ternyata dari galangan gaib sing ngaji katanya. Maka jenengan lek ono sing aneh-aneh kok pinggir kok merinding bi ono sing ngaji, biarkan aja. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit dari cuplikan satu hadis. Saya ngambil dari hadis arba'in. Di sini kan sudah ngaji hadis arba'in nggih. Pun hadis keberapa? Alhamdulillah, kacingi hatam niku wis ya. Dilungkas hatam niku. 1 bulan sekali. Oh ya rada suwe pisan ya. Karena 1 bulan sekali. Tapi jenengan mungkin ini sudah saya semoga masih ingat, mungkin lupa karena ini hadis keempat. Sudah 30, mungkin sudah sekian tahun yang lalu. Kalau 1 tahun itu ngaji 10 hadis berarti kan 4 tahun yang lalu berjalan. Nah ngeten nggih. Wis insyaallah sedang tambah sepuh, tambah loading ya, tambah akeh ilmu numpuk ya. Ngaji paling akeh ini Masjid Ar-Rawdah niki ya, belum ada ngaji akeh dhewe. Pokok swarga tok niki jenenge pas mek Rawdah. Semoga menjadi Rawdah min Riyadil
jannah. Yang jelas ini raudhah, ini sudah raudhah min riyadil jannah, pas karo jenenge. Ada satu cuplikan hadis ya, saya baca lengkapnya saja hadisnya, tapi inti daripada pertemuan kita tentang keyakinannya. Hadis yang keempat disebutkan dari an Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abdurrahman, Abi Abdurrahman, Pak Abdurrahman berarti. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud niku Abdullah bin Mas'ud. Maka Ibnu Umar juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Diceritakan dari sahabat Abi Abdurrahman, Pak Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, pernah bercerita menyampaikan kepadaku. Nabi jelas as-sadiqul masduq, yang terpercaya. Beliau mengatakan inna hadakum yajma'u khalquhu, sungguh di antara kalian semua yajma'u khalquhu, dikumpulkan ya, al khalquhu, kejadian kalian awal ada di perut ibumu, di perut kalian ahad. Berapa? Arba'ina yauman nutfah, berupa sperma. Nggih, ngantos sperma ta. Mani ya. Mani niku perkara paling elek. Maaf ya, ini mukadimah, bukan ini intinya sebenarnya. Cuma lek gak dijelasno enggak enak ngoten nggih. Sperma niku elek, Pak ya. Mboten enten sperma iku apik. Saapik-apik sperma wong iku dikeki gak kira gelem. Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidak ada jalan bagi kita itu sombong, tidak ada. Wong awale awak ki mani, ora ono sing doyan. Manine jenengan dhewe lho gak kira jenengan koleksi ya. Apalagi maninya orang lain. Tidak ada jalan kita untuk sombong, karena awal kita adalah sperma, akhir kita adalah bangkai ya. Bangkai kita tidak berharga, masih lebih berharga bangkainya napa iwak pindang ya, wak jair itu sing didoleki pandang ya. Kula jenengan mboten enten ya, bangkainya udang saja masih direbut, bangkainya Abdullah orang sing ngarep ya. Ampun. Ini nutfah, thumma yakunu alaqah. Lah niki mithla dzalik, begitu juga 40 hari berupa gumpalan daging, napa darah. Thumma yakunu mudghah ya. Kemudian daging. Anak singaran al-alaqah, perkara yang nempel, alaqah ya. Ini tafsirannya ulama banyak sekali. Saya enggak, karena tidak fokus di sini. Kemudian misal dzalik 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Berarti berapa hari, Bun? 120 hari. Pinten bulan niku? 4 bulan. Mergane enten 4 bulan nggih. Ya, ora ana wong nyelameti 2 wulan ora pati usum ya. Tapi lek jenengan kaji nyelameti enggak apa-apa. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan aman ngeten ya. Pun tidak di situ saya ngoten nggih. Mithla dzalik tsumma yursalu al malaku, kemudian diutuslah malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, fayunfatahu fi ruh, ditiupkan rohnya. Kemudian yu'maru bi arbi'al kalimah, diperintahkan untuk menyampaikan 4 kalimah. Bikatbi rizkihi, menulis rezekinya. Ati ojo kuwatir nggih, rezeki kula kali panjenengan wis ana tulisane, ojo gopo urusan rezeki. Loh, kok enggak gopo? Yo nyambut gawe tetep nggih, nyambut damel tetep, tapi ojo gopo. Mergane kula jenengan umpama usaha kok laris, ono sing niru sebelah, jarno pun biarkan saja, karena rezeki tidak bisa ditiru, meskipun usaha bisa ditiru. Usahanya kena tiru, tapi rezeki ini mboten saged.
Understand nggih. Nggih pelan-pelan ngeten nembe adem-adem ngeten. Jane kula kate prai mambengi weteng gak enak blas ya. Oke. Beliau WA kemarin apa enggak terbayang materi saya apa ngoten pun ya. Bengi mambengi motor ngaji, perjalanan pulang enggak enak kula weteng wis. Apa materi nak wis tak njupuk kitab tak lebono tas, pokok mlebu tas aman wis ngoten tok kula ya. Ambek melaku dugi Jabon kesini kan setengah jam lumayan sambil cari inspirasi gitu aja ya. Terus ketemu ternyata enak gitu. Jadi kalau saya kalau khutbah tuh udah angel-angel kongkon budal njupuk kitab budal bawa kitab gini saya pernah ini saya bawa khutbah ya. Terus enggak ngurus kula ngeten ya. Yang penting kan materi inilah bener. Pun kemudian jadi selanjutnya fi'lih, jadi rezeki ndak usah dipikir, tetap kita syariatnya harus mencari rezeki. Urusan dikek mbek Gusti Allah aja kuwatir, sudah ada catatan kita itu. Jenengan gedua ya apa dibelan-belani sampai nang luar negeri, sakmono wis bagianmu iku. Enggak iso, tetep sugihan sing ana sebelahmu sik ngoten ya. Kenapa? Ini rezeki sudah ada catatannya. Kok tenang jenengan lek takon kena ini karena ini urusan tauhid ini tauhid ini ngeten ya. Kemudian wa ajalihi, ajal ini sudah ada ketetapannya. Loh, tirose lek zia napa kalau kita itu silaturahim nambah ya. Ulama tuh hampir banyak perbedaan. Ada yang mengatakan yang lebih kuat adalah menambah keberkahannya. Umurmu 50 tapi saking akeh keapiane kaya umur 80. Dadi enggak merasa kediodot ngoten ya odot dadi 80 ya. Ya wong silaturahim enggak mati-mati nggih dadine ngoten ya. Ya silaturahim terus lho kok mati ku sering silaturahim ku lho umur 30 kok mati berarti goro dawuh Kanjeng Nabi. Iku lak jenengan salah paham niku ya. Kan sering dengar nggih kalau silaturahim akan menambah umur keberkahannya. Penting jenengan kita takon si ahli silaturahim bahkan kalau hari raya itu semua ya warga dinyanyi kabeh mati menene ya tibane ya. Oh berarti enggak mati dawuh Kanjeng Nabi. Lah ini beda ya. Pun ajalnya makanya ajal itu akrabul ghaib ya. Umur kematian itu perkara gaib yang paling dekat kepada kita adalah kematian. Karena semua perkara gaib di akhirat itu nunggu kiamat. Kalau mati ini tidak nunggu kiamat, nggak nunggu sakit, nggak nunggu sepuh, kapanpun bisa datang. Nggak mesti orang itu meninggal sakit dulu, tidak ada catatannya. Cuma tondo-tondo nekate mati biasai loro, biasai. Tondo-tondo wong cedek mati biasai sepuh, ndak mesti. Kadang-kadang kait metu ya mati bayi niku nggak kenteni sepuh ya. Covid kemarin banyak yang jaga yang mati, yang sakit tidak meninggal malah. Nah, itu hanya sekedar tanda. Makanya di sini perkara itu jarang umur sebentar karena tidak ada yang tahu kita. Sehat-sehat ngeten ya iso mati ya. Sing ngaji ngeten iso mati, pamane sing ngurungan otot tambah gampangan maneh. Ya cek enggak ngantuk jenengan wah enak kula tok sing kena ya. Kalau ngoten biasa ya. Wis ngaji ngene melek iso mati pamane sing ngantuk-ngantuk ambek tambah gelisah niku ya. Allah. Ngapunten boten guyon ya. Pun niki ajal. Jadi maka di sini kita harus takut terus ya. Kita harus takut terus. Maka karena apa? Karena tidak ada jaminan. Orang ono SMS DP ya, orang ono chatting di WA tidak ada. Sakit itu hanya bagian daripada tanda-tanda dan tidak harus tanda itu. Mendung ora kudu udan nggih. Tapi udan enggak kudu mendung, meskipun mendung iku biasa yang garai udan. Nah, jadi tenang mawon. Maka hidup itu dibuat happy ngoten nggih. Kaya wong ngaji, wong muruk santrine, jamaahe, ojo maksa jamaah kudu alim, lek jamaah kudu pinter, gak ikhlas kula jenengan akhire muruk nggen ya. Kok iki ngerti, iki ndak ngerti. Ya opo sih ya? Saya tak paham ini mana ya. Akhirnya mangkel awak niki. Tugas kita menyampaikan, paham itu urusannya Gusti Allah. Syariatnya hanya menyampaikan sing ngekeki paham Gusti Allah. Mereka sing dadi guru dari dosen, ojo murang-muring lek murid iku wis naudzubillah min dzalik ya. Ndablek pol ngoten ya. Wis jarno, jenengan maksimal saja ngajar. Nah, itu tugas kita, syariatnya ngajar. Pinter iku Gusti Allah sing ngekeki.
Meskipun biasae lek sing ngrungokno sing sregep pinter. Ini kan bagian daripada bonus kebiasaan. Bon, ajal wa amalihi. Ya niki amalnya. Wasaqiyun aw sa'idun, ini ya. Dia menjadi orang yang selamat bahagia atau menjadi naudzubillah sebaliknya, menjadi orang yang celaka naudzubillah, atau malah alhamdulillah menjadi orang yang justru bahagia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wis ono kabeh sesuk di akhirat niki wis lengkap. Ya, enggak mesti ya sing sregep ngaji, sregep jamaah subuh ya enggak mesti mlebu swarga. Apa maneh sing enggak bayang blas. Wong sing bayang durung mesti asyaqiyun syaqiyun aw sa'idun. Apakah kita diciptakan oleh Allah kelak ini sudah ada tempatnya di surga, atau naudzubillah malah sebaliknya ini sudah ada tulisannya jauh melampaui pengetahuan kita, jauh sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ada ketentuannya. Maka ini yang akan saya sambil, biasanya saya menyinggung itu biasanya saya ngambil dari kitab ini. Kalau sering nyinggung kan keterangan itu dari ini. Nah, jadi ini mek gawe tambahan tok tak jupuk atau ngeriki mek kula ya. Ini salah satu sarahnya kitab Arba'in yang paling saya suka. Al-Majalisus Saniyah, lengkap sak ceritane. Kalau enggak ada apa iki? Oh, iki. Wis iku ono takdire kabeh masih muni ngoten niku. Pun. Jadi Majalis Saniyah, saya punya berapa? Punya 5 syarah. Hati ana wong ngaji Arba'in itu cepak, ayo ngaji model kaya apa ngoten ya. Ada Fathul Mubin untuk Ibnu Hajar, lebih mengarah kepada fikihnya itu malah. Niki balik marah pada hikmahnya. Ada banyak ada banyak pun. Kemudian ternyata di sini dijelaskan oleh ulama yang dimaksud dengan syaqiyun aw sa'idun, fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ini orang yang dinyatakan selamat oleh Allah atau naudzubillah sebaliknya, maka di sini ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang tiada Tuhan selainnya, demi Allah kata Kanjeng Nabi, sungguh di antara kalian yang telah beramal dengan amalnya ahli surga, la ya'malu bi amali ahli jannah, kalian sudah beramal dengan amalnya ahli surga, ahli salat bahkan berjamaah sak wiritane, ahli ngaji, ahli poso, ahli ibadah-ibadah yang lain, ya'malu bi amali jannah, penggaweane wong ahli surga wis dilakoni kabeh, penggawean amal sing ngarani mengantarkan kita ke surga semua dilakukan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, seakan-akan sampai diumpamakan swarga iki mek kari sak dhira tok pun. Niki napa sak lengan, apa iki bahasa Indonesia ini niki? Lengan ya, cedek tok. Dhira itu kalau dalam bahasa fikih ada yang mengatakan ulama mayoritas hampir seperti Imam Nawawi 48 cm. 48 cm nggih. Karena lek ngukur dhira lengan macam-macam, lengane sapa iki ya? Lengane sing setengah meter ya wis. Kan enten lengane macam-macam ukurane nggih. Maka kita ikut ukuran ulama, ada yang mengatakan maksi napa as-sahih, menurut pendapat yang paling kuat Imam Nawawi mengatakan dhira itu adalah 48. Ini penting untuk ukuran air 2 kolah dan tidak itu, karena saya ngaji fikih tidak jelaskan itu ngoten ya. La ya'malu bi ahli nar iki. Sampai koyo-koyo swarga kari diludok kari ngecelop tok lang swarga nggih. Saking apike, sampai koyo-koyo swarga iki mek satu lengan. Jarak kita di antara surga seakan-akan seperti itu. Lah pun kari njungkrono tok langsung mlebu niku ya. Lah cuma bahasanya fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata catatannya dia itu dulu fil azal, di dalam pengetahuannya Allah ternyata dia ahli neraka.
Wong apik kaya apa dicatat karo Allah napa? Kalau sudah menjadi ahli neraka, maka ya tetap fayadkhuluha, pasti mlebu neraka. Meskipun awalnya swarga iki kaya-kaya mek hanya satu lengan ya batasnya 40, sekitar lah kurang lebih setengah meter, 48 cm. Kemudian wa inna hadakum, sebaliknya orang yang beramal amalnya ahli neraka, la ya'mal bi amali ahli nar, dengan amalnya ahli neraka, molimo ya, medho mendem napa malih niku, napa wis pokok sing elek-elek ngoten nggih wis kabeh enggak molimo tok, lo 10 ndak apa-apa ya. Nak kanak iki wong Madura iki molimo ya. Bon, hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sampai kaya-kaya seakan-akan dia dengan neraka sudah hanya tinggal satu lengan saja, kurang lebih setengah meter karinjo koroto. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab, ternyata catatannya dia itu ahli surga. Maka apa yang terjadi? Fayamalu bi ahli jannah, maka dia akan mengamal sebagai amal ahli jannah sehingga dia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lek ndelok toko niki awak iki koyo tenang ngoten ya. Tenangnya di mana? Tenangnya kalau sudah ditakdir surga, ya surga tenang. Kalau neraka ya naudzubillah. Tenang dalam arti zahir, tapi secara batin justru kita tidak tenang, karena kita belum ada yang tahu siapa di antara kita yang sudah dapat bocoran mlebu swarga. Angkat tangan. Bocoran ahli swarga enak ngoten ya. Mboten enten. Ya, nah ini ketentuan, bener pun enten ketentuan, lek swarga ya swarga, lek neraka ya neraka, kan pun sudah ada. Tapi kan kita tidak ada yang tahu. Itu huwa fi masalah haqiqah fi ilmillah. Maka sampai disebutkan di dalam keterangannya babainahu ay fayadkhuluha fayasbiqu bi hukmil qadri al jari alaihi. Faman sabaqat lahu sa'adah sarafallahu qalbu ila al khair bi hukmil kitab lahu. Cuma ya ini ya, yang jadi peringatan bagi kita, karena kita itu tidak tahu apakah kita min ahlil jannah atau tidak, ini yang memberatkan pada kita. Sehingga sering saya sampaikan, nanti gongnya di belakang ini ya, ini belum gongnya ya. Sampai ada bahasa seperti ini kalau di dalam kitab yang sering saya sampaikan. Contohnya ini ya, setan itu sering berbisik, innallaha subhanahu wa ta'ala ghaniyun anka wa an amalika wala tanfahu ta'atuka wala taduru ma'siyatuk. Ini pernah saya sampaikan insyaallah kalau tidak salah nggih. Jare setan ngomong tenggulan jenengan berbisik, ya cuma ndak tahu krungu, lek krungu lak ketemu ono ndi ya, gepuk ono lek ketemu ya. Setan itu berkata begini, bijak tapi akan menjerumuskan kita. Allah iku ndak butuh salatmu, Allah ndak butuh amalmu, Allah iku nggak butuh ibadahmu, nggak butuh taatmu. Innallaha ghaniyun, innallaha ghaniyun ya. Gusti Allah nggak butuh. Maka di dalam kitab itu sampai dijelaskan enten alek boten kelintun niki Imam Hasan Basri niku, sampai beliau niku ketika beribadah, setelah beribadah beliau niku bermimpi ada ucapan, uang sing mengamal nang Gusti Allah, ibadah nang Gusti Allah wis full ngene, ibadahmu ngono gunane jadi. Sama ini setan ini mengatakan ibadahmu Allah kus oke, Allah ndak butuh kita sembah, Allah ndak butuh kepada ketaatan kita. Jangan ngantuk niki lho temenan ya. Allah ndak butuh kepada ketaatan kita. Wala tanfa'u ta'atuka, taatmu ibadahmu ndak manfaat nang Gusti Allah. Wala tadurru maksiatu, kemaksiatmu juga ndak bakal berdampak negatif kepada Allah. Entekna maksiat wis ya, enggak ngefek nang Gusti Allah. Gusti Allah ndak bakal mudhun derajat. Ibadah full nyondo langit, Gusti Allah ndak bakal munggah derajat, enggak ngefek, enggak ono gunane. Ya apa kira-kira lek ono ngoten? Ya bener ya. Maka jarene beliau disebutkan faqul lahu sadaqta, bener anjenamu, Gusti Allah ndak butuh nang ibadahku nang taatku, walakin ana fakirun ila fadlillah wa ila al-amal as-salih, tapi saya yang butuh. Allah tidak butuh kepada amal saya yang butuh.
Amal saya tidak bermanfaat kepada Allah, tapi saya punya keyakinan amal saya kelak bermanfaat ketika menghadap Allah. Niki bedanya. Kemudian begitu juga ya, orang ahli maksiat juga semacam itu. Sampai dilanjutkan di dalam kitab ini, sampai dilanjutkan. Nah, begitu juga maksiat taduru, maksiatmu tidak bakal ngefek nang Gusti Allah. Bener setan. Akhir setan niki sama dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Paling setan niki melok ngaji paling ya. Kok tiru ucapan seperti ini setan ini ya. Ini kan sama dengan tadi asyakiyun am sa'idun hadisnya. Maka kalau ditanya, ojo takon wong alim iku selamat. Setan ku luwih alim timbang kula jenengan. Kan sering jenengan lihat seperti itu nggih. Setan ku luwih alim nggih. Maka sampai enten keterangan setane kiai ya kiyaine setan ngoten ya. Jadi luwih pinter terus ngoten ya yang bertugas. Nanti jenengan ojo luwih merasa lebih alim. Buktinya ini setan. Setan berbisik sama dengan hadis Nabi ini. Ya apa ungkapannya? In kunta sa'idan 'indallah fa innaka la mahalata tasiru ilal jannah. Sawa'un kunta ta'in aw 'asiyan. Niki bisikan setan pada kita. Kalau kamu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bahagia dulu di dalam ketentuan Allah fil azal, jauh sebelum kita diciptakan kamu sudah menjadi orang yang bahagia, fa innaka la mahalata tasilul jannah, maka pastilah mahalata kamu pasti akan masuk surga. Meskipun in kunta sawaun kunta ta'in awasat, meskipun engkau orang yang taat atau ahli maksiat, kalau catatannya surga pasti surga. Jelas nih, oh pinter setan, ternyata pinter ya. Bahkan hadis tadi langsung dipoles dari kata-kata lagi oleh setan, lebih kata-kata bijak. Nanti jangan juga gaya kata-kata bijak, lebih apian punya setan masih ya. La'anatullahu alaihi. Wa in kunta syaqiyan 'indah fasawfa tasilan nar wa in anta muti'an. Kalau kamu ditakdir oleh Allah menjadi orang yang syaqi, celaka kelak di akhirat, maka engkau pasti akan masuk neraka meskipun engkau orang yang taat. Meskipun kau orang yang taat. Ya apa mari ngeten, lek wis ana ngeten falatal tafid ila qaidah. Lah lek iki aja dirungokno wis. Lek mang dibenerno lek iki aja dirungokno. Ini beda ya. Kalau tadi mengatakan man taatmu ibadahmu enggak manfaat nang Gusti Allah, bener setan. Tapi kalau ini jangan didengarkan ucapannya. Kalau kamu bilang bener, kalau bilang salah, ya malah ruwetnya. Falatal jangan didengarkan. Lah sekarang begini pertanyaannya, kalau kita itu tidak tahu bagaimana, terus tanda-tanda orang ahli surga itu bagaimana, sementara orang yang ahli ibadah saja sudah ahli ibadah, kalau oleh Allah ditakdirkan ahli neraka pasti mlebu neraka. Saya pernah lihat di dalam kitab sarahnya kitab Simtud Duror, namanya Al-Mubtada' wal Khobar. Ngertos Simtud Duror nggih, karangannya Habib Ali bin Husain Al-Habsyi, bin Muhammad Husain Al-Habsyi. Saya enggak Simtud Durornya, tapi saya baca sarahnya. Saya punya sarahnya niku tebel samenten ya. Itu menerangkan begini, salah satu mukjizatnya Nabi itu adalah ilmul mughayyabat. Enten kan burul alil ya, Kanjeng Nabi niku sak nambani wong loro, ngoten mukjizatnya kan nggih. Sampai enggak tanggung-tanggung ya. Kalau mukjizatnya Nabi itu mungkin yang enggak pernah jarang jenengan dengar di dalam kitab itu, dalam satu riwayat dijelaskan Nabi niku iso marasno wong sing mripate coplok Pak ya. Lepas ini ya, Kanjeng Nabi niki yo napa Kanjeng Nabi ya. Lah sampean napa? Jenengan tingali napa kula niki? Perang kula kena senjata coplok mripat kula Kanjeng Nabi lho. Enggak tanggung-tanggung nih. Lha terus ya apa? Jenengan marasaken Kanjeng Nabi. Yo nggih, plok langsung caket Pak ya. Tanpa operasi. Ya iki lho ana Kanjeng Nabi jenengan enggak ono BPJS ndak payu Pak ya. Sampai Kanjeng Nabi itu pernah dikomplain oleh perempuannya, istrinya sahabat. Kanjeng Nabi jenengan yang ngajak istri saya, suami saya Kanjeng Nabi dijak perang karo jenengan. Ternyata waktu perang del tangannya kena ketok, Kanjeng Nabi kena pedang Kanjeng Nabi. Tanggung jawab jenengan lho. Lha apa? Lho bojoku lak kudu nyambut damel Kanjeng Nabi ya. Iki krana wis tangane del Kanjeng Nabi, jenengan tanggung jawab ndasa nyambut gawe bojoku. Lha terus karepmu apa? Jenengan tanggung jawab sambung maneh tangane. Endi tangane? Niki jare. Ndi bojomu ceplek langsung Mbak ya. Lho, niki duduk sakti niki ya. Mukjizat niki. Lek kula jenengan sakal puting ceplek ngeten tok ana jero, iki ndak coplok del.
Enggak pati krungu kesaktian niki nggih jenengan ya. Ya saiki iki wis guyon wae nggih. Dadi lepas. Lah niku ana keterangan ngeten. Kanjeng Nabi niku ilmul mughayabat, termasuk kanjeng Nabi seperti ini ada karena sudah diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pada waktu mengatakan begini kanjeng Nabi, ana wong kate perang. Mau perang dia mau ikut perang. Kanjeng Nabi dawuh begini, huwa ahlin nar. Iki ahli neraka iki. Sampai jare para sahabat, "Lho, niki badhe nderek perang kanjeng Nabi. Niki badhe nderek perang niki, bedang sabilillah lho. Masa wong kafir kanjeng Nabi." Lha wis enak kan? Loh, Kanjeng Nabi dawuh ngoten niki ya apa ternyata? Ternyata setelah ikut perang, dia benar ikut perang. Pada waktu perang piyambake niku kena senjata. Kena senjata dumadian ternyata tidak meninggal. Mboten sedo. Mulai ya. Lah ndek omah niki nomen loro ya, Pak ya. Saking nemene loro, enggak sanggup nahan sakit seperti ungkapan orang-orang yang sudah putus asa, "Ya Allah, matikan saja saya ya Allah." Ya. Enggak mati-mati, bunuh diri. Nah ini gila Kanjeng Nabi ngertos ya. Padahal cara apik wah apik wong sabilillah nggih. Wong cara sakniki wis melok Iran nang Israel Tel Aviv ya, yang lagi viral niku ya. Ngake rame-rame biyen waktu sepi saiki rame kabeh status kabeh wis didongakno gitu ya. Jadi ya cara sakniki sampai ya Allah ya sampai rame mata-mata sekek nang rudal jare innalillahi ono maneh saiki ya. Napa kan nggih itu nggih sing viral niku ya Allah, mata-matanya Israel yang ketemu oleh Iran dikembalikan nang rudal jare waduh iki kudu syahadat niki lagi pengin aman ya. Blek langsung swarga niki Pak ya. Lah temenan ya napa dibalekno ambek rudal ya. Apa itu langsung innalillah niki langsung kholping 1 abad niki wis ya. Langsung buyar ya Allah ya. Wis niku semoga-moga selamat kabeh. Mun niki. Akhirnya bahasanya bagaimana niki contohnya. Asakiyun kalau ditakdir oleh Allah menjadi orang yang baik ya pasti baik sudah. Lah sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah menjadi ahlil jannah atau linnar, sudah ada kepastiannya, tapi kita tidak tahu apa tanda-tandanya. Kalau melihat tanda bisa, maka saya dijelaskan di dalam kitab ini dijelaskan kana bi aksi wa fi ba'di ayatin wa innamal a'mal bil khawatim. Karena setiap amal sebaik apapun orang itu pasti dilihat akhirnya husnul khotimah. Kan umum nggih, wis dinandungano husnul khotimah. Masih mulai se-enom biyen pacaran tok enggak mari-mari sampai umur 36 terus pacaran tok mulai teko pacaran mandek di masjid ya, moro-moro i'tikaf moro inalillah enggak ada yang tahu bi khawatimah. Terus bagaimana langkah kita tetap saja i'malu fakullun muyassar lima khuliqalah niki dawuhe Kanjeng Nabi, i'malu, beramal kalian bebas ngamal. Cuma harus tahu rambu-rambunya fakullun muyassar lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada di mana dulu tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek di catetane iki biyen ahli swarga, maka wong iku tondo-tondoe seneng ngelakoni amale wong ahli swarga, seneng ngaji, seneng napa dugi nang majelis taklim, seneng ibadah taat yang lain sudah. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Ini harus dibuat barometer oleh kita. Apa? Ketika Nabi mengatakan beramal kalian bebas mau berbuat apa, tapi ingat fakullun muyassar lima khuliqalah. Dalam hadis ini setiap orang akan dimudahkan oleh Allah di mana dia dulu tujuannya oleh Allah diciptakan. Maka sampai disebutkan di dalam syarah di sini manusia diciptakan itu ada 4. Ada yang diciptakan oleh Allah hanya untuk berkhidmah ibadah untuk surganya Allah saja. Para nabi, para wali ini memang diciptakan untuk itu. Ada juga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk surga dan khidmah saja. Mereka adalah untuk khidmah li jannatihi duna khidmatihi wa huwa
asyu kufar tsumma khutim. Ono sing diciptakan itu tujuannya untuk surga. Itu tidak untuk berkhidmah. Ada yang untuk berkhidmah kemudian surga, malaikat, para nabi. Dia suruh ibadah, tempatnya surga. Ada yang ini yang paling enak nih ya. Cuma jangan tiru katanya. Diciptakan untuk surga saja, tidak untuk berkhidmah. Sinten niki? Wong kafir mulai cilik kate sedo Islam. Ini diciptakan untuk surga oleh Allah ini sebenarnya. Kan enggak ada khidmah, kan enggak usah sholat. Sedang waktu sakaratul maut ternyata hidayah datang. Islam dia syahadat, baca dua syahadat. Maka ini penciptaan orang ini adalah bagian daripada orang yang diciptakan oleh Allah bukan untuk berkhidmah, bukan untuk taat, bukan untuk ibadah, tapi disiapkan untuk surga. Wah, jare-jare kok dudu iki aku biyen ya. Oh, kadung ndak boleh seperti itu. Awak niki wis kadung ngene enggak oleh. Kok dudu iki po aku kan enak muleket biyen. Ngombe-ngombe tok enggak bayang, enggak poso. Moro-moro mati Islam lho. Sing weruh ku sapa? Inilah masalahnya. Kadang-kadang kalau jenengan kalau boleh milih ya enggak boleh ya. Wong kamu manusia makhluk ya, yang boleh milih itu Allah. Kita enggak boleh milih, kita rencana saja. Yang menentukan tetap Allah. Niki ya. Niki diciptakan oleh Allah bukan untuk berkhidmah, tapi untuk diciptakan mempersiapkan tempat apa? Isinya surga, yaitu wong kafir sing Islam akhir hayatnya. Wah, niki niki rada anyar niki ilmune niki. Yang ketiga, qaumun khalaqamullah la li khidmati wa la li jannatihi ya. Allah, siapakah al-kufar alladzina yamutuna al-kufri? Hurrimu fid dunya na'imal iman wa fil akhirah yu'adzabuna bil adzab ya. Mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak untuk berkhidmah, tidak juga untuk surga. Iki wong kafir tok dek iki pun. Wong kafir kan enggak wajib salat pun nggih. Enggak dikongkon, kafir tok ya. Tapi dia juga enggak diciptakan untuk surga niku. Ya enggak dikongkon, ya enggak disiapna swarga. Ngoten ya. Ini enggak enak nih, naudzubillah. Yang kalau yang tadi itu, kalau yang nomor 2 itu juga enggak enak karena kita sudah terlambat, enggak bisa sudah ya. Si aku tak kafir dikit, beeng kolek mati moro syahadat. Jenengan duduk kafir murtad jenenge wis ya. Beda loh ya. Kok jeneng arep-arep iki ya aku kok lek terus kate nabrak nang sepur kate syahadat. Iya lek sampai syahadat, lek mati dipek durung syahadat. Oh niki kadang-kadang ruwet tuh. Diureng nggih kadang-kadang lah ngoten aku tak nang sepur ya ternyata terus syahadat mati yes naudzubillah min dzalik ya Allah ya. Won yang keempat disebutkan oleh para ulama qaumun khalaqamullahu li khidmatihi duna jannatihi. Niki sing paling abot niki yang kita yang posisi kita sekarang di sini kita tidak tahu karena kita bukan nabi, wali juga bukan ya, apalagi nabi kita tidak tahu, malaikat juga bukan ya. Ini yaitu manusia yang diciptakan oleh Allah khidmatihi duna jannatihi, mek dikongkon ibadah tok tapi enggak diciptakan untuk surga, mek dikongkon ibadah tok tapi enggak disiapkan untuk surga. Sapa iku? Wong sing ibadah akeh tapi pada akhir-akhirnya su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Iki mek diperintah ibadah saja akhir hayatnya dia su'ul khotimah, tidak husnul khotimah, durung oleh bayaran. Berarti ini hanya disuruh capek saja, tidak disiapkan untuk menempati surga. Masuk yang mana kita? Ya kalau bisa masuk yang pertama, orang-orang anbiya, aulia, minimal solihin. Minimal solihin, yang pertama itu masuk solihin juga ya. Yang paling mengkhawatirkan kita yang terakhir ini. Sehingga kata para ulama disebutkan di sini, lah terus bagaimana kita? Saya gabung di sini. Urusan surga dengan neraka itu urusannya Gusti Allah. Huwa min amril ghaibah li anna amras sabiqah, urusan yang telah Allah tentukan dulu pada waktu fil azal dalam pengetahuan Allah itu semuanya gaib, tidak ada yang tahu. Enggak ono sing weruh. La yattali'u alaihi, tidak ada yang tahu illallah, hanya Allah yang tahu apakah kita ahli surga atau naudzubillah malah sebaliknya. Akhirnya bagaimana solusinya? Walaisa li ahadin minal khalqi fi syai'un, tidak ada satupun makhluk yang tahu, termasuk setan yang sering berbisik seperti itu. Penutupnya adalah wat ta'at adallu dalilin ala sabiqatis sa'adah,
ketaatan adalah dalil yang paling kuat mengantarkan orang ke surga. Sebaliknya maksiat adalah argumentasi terkuat mengantarkan orang ke neraka. Sampai wa ma bainal muti wa bainal jannah illa ayyamuta ala taatihi. Orang yang biasa taat insyaallah meninggal dalam keadaan taat. Sebaliknya orang yang biasa maksiat, maka sebaliknya dia akan meninggal dalam keadaan maksiat. Artinya apa? Kalau kita sekarang posisi sedang senang maksiat, jangan-jangan kita ke neraka. Ndang bali onang ril sing pas. Kalau kita sekarang posisi senang maksiat, senang durhaka datang Gusti Allah, maka kembali kita karena jalan kita sekarang ini adalah jalan menuju neraka. Jangan-jangan kita neraka. Ndang bali nang dalan wong ahli swarga. Ini bagi kita. Kemudian penutup dari ini adalah pentingnya kita menggabungkan antara syariat dan hakikat. Syariat iku ibadah yang mengantarkan kita ke surga, syariatnya. Kemudian hakikat keyakinan kita yang kuat, surga neraka urusannya Gusti Allah. Mergane wong niku lek pun kuat hakikate keyakinannya, ya wis urusan swarga mbek neraka urusannya Gusti Allah. Berarti kula kalih panjenengan niki kudu digabung karo syariat. Karena urusan surga neraka tidak ada yang tahu, kita pakai dalil yang kuat mengantarkan ke surga adalah ibadah. Oh berarti krono awak ndak weruh swarga neraka maka kudu ibadah. Enak. Sebaliknya orang yang sudah ahli ibadah, syariatnya kuat, hakikatnya kudu kuat. Le ibadah ora arep-arep swarga, duduk wedi neraka. Kenapa? Urusan surga dan neraka sudah diatur oleh Allah, sehingga ibadah kita plong los. Apa ke ibadah? Ya karena diperintah karo Gusti Allah. Aku tak ibadah karena diperintah. Urusan surga neraka Gusti Allah sing ngurus. Jadi ibadah enggak kepingin apa-apa. Ini syariatnya digabung karo hakikat. Lah hakikat harus mancit nang syariat. Apa-apa lae. Iya, meskipun aku yakin swarga neraka Gusti Allah, tapi karena aku ndak weruh, Gusti Allah nentokno swarga neraka cari syariate kudu melalui amal kita. Maka di sini perpaduan antara syariat dan hakikat. Pun niki pun medal pun sering ngene. Sampun ah. Empun nggih empun lah. Durung muni saking. Enten pertanyaan? Wah, apa niki enten terus pertanyaan. Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh pas nggih monggo. Nggih. Ambek ngiling-ngiling saja nih paham kula. Nggih saya tunggulah kalau ada nanti tidak apa-apa. Satu-satu. Nggih. Jene niki njopo sing gareng gak khusyuk anjene ya. Nggih dimanapun pun ngoten ya. Pokok ono apa pidato ceramah apa kono konsumsi kiai ini kalah wibawa. Pasti apa-apa ibu-ibu rebutan gak ono kiai ini wis ya. Pun nggih ngapunten. Ya itu sebenarnya pertanyaannya apa perbedaannya ibadah ini sama niku ya. Ibadah iku nggih perintah lebih umum, kalau salat lebih khusus. Ibadah itu ta'abbud ya, ngaulo bekti, penghambaan. Penghambaan itu otomatis kita patuh kepada perintah. Perintah iku akeh, ya termasuk salat. Mana yang dahulukan? Ya kalau sudah waktunya ya itu yang didahulukan ya, waktu salat ini ya. Jadi kalau ibadah ya bagian dari sholat, bagian daripada ibadah. Intinya kalau ibadah belum tentu sholat, kalau sholat pasti ibadah, lebih khusus. Sama dengan orang ngomong infak nih loh. Infak itu akeh. Memberikan ini bisa pada sedekah, bisa pada hadiah, bisa kepada hibah,
bisa kepada wakoh, bisa kepada nafkah kalau pada istri. Itu namanya infak, kan ya. Makanya kota infak, iki infak to kondi, apa sing nomor loro ta nomor telu, ada macam-macam niki ya. Kalau kepada masjid itu bisa daripada sedekah, ya menapa? Sedekah bisa, hibah bisa, hadiah kepada orang yang punya kelebihan dan semacamnya. Ngoten. Kepanggih, Pak? Dereng kepanggih. Mari ngeten mawon pun nggih santai-santai nggih. Nggih santai pun los nggih. Ampun nggih. Perbedaan ibadah dengan salat tidak beda ngoten ya. Antara khusus dan umum. Kalau umum itu ibadah itu umum, isinya apa saja. Kalau salat lebih khusus. Tapi salat bagian daripada ibadah. Pas ngoten mawon nggih. Insyaallah pun ngoten wae nggih. Sementing salat lah ngoten nggih. Tapi tidak enak eling-eling sepesti eling ini tambah ngelali biasanya. Coba sholat marang-marang eling. Pun mugi-mugi manfaat barokah. Enten nah pun nggih. Mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Sarang-sarang mas purdah kala tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal أهوالي مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.